Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara belajar ilmu hipnotis. Nah, kebanyakan para pemula itu kebingungan ya ketika belajar ilmu hipnotis. Kenapa? Karena belajar ilmu hipnotis banyak sekali berita beredar ya tentang bahwa ilmu hipnotis itu menggunakan mantra, doa, dan sebagainya, dan ritual aneh lainnya. Oleh karena itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan nanti. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam pelatihan saya, baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, saya mengajak peserta untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, digunakan untuk berbagai hal. Bagi Anda yang menemukan video ini bukan namanya kebetulan ya, tapi Anda sudah dikondisikan oleh alam semesta sehingga Anda menemukan channel ini atau video ini. Dan bagi Anda yang ada di TikTok, tentunya ini wajib Anda simak juga dari awal sampai akhir biar Anda juga paham tentang materi yang saya sampaikan. Nah, yang pertama, untuk belajar ilmu hipnotis, nah, terutama ilmu hipnotis modern ya. Ingat, ilmu hipnotis itu banyak macam ya. Ada yang namanya hipnotis tradisional dan hipnotis modern. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hipnotis modern yang sering kita lihat di TikTok, di TV, di YouTube, dan media sosial lainnya. Ingat, ilmu hipnotis modern ini tidak menggunakan yang namanya mantra atau doa. Jadi murni menggunakan yang namanya seni komunikasi dan memahami cara kerja pikiran dan pemahaman psikologi ya. Nah, ketika Anda memahami konsep dasar ini, maka ilmu hipnotis ini mudah sekali dipelajari ya. Berbeda ketika Anda punya mindset yang aneh-aneh bahwa ilmu hipnotis dapat jimat, dapat ini. Nah, bukan seperti itu, khusus hipnotis modern. Jadi yang paling utama adalah Anda memahami yang namanya prosedurnya. Ingat, ilmu hipnotis ini ada persatuannya ya, ada lembaga khususnya ya yang meneliti tentang pikiran manusia, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, cara kerjanya itu seperti apa, konsep dasarnya ilmu hipnotis itu seperti apa, semuanya ada penelitiannya. Jadi dimanapun dan kapanpun di dunia, ilmu hipnotis modern ini memiliki pola yang sama ya, yaitu murni menggunakan seni komunikasi baik secara verbal maupun non verbal. Jadi tidak aneh-aneh. Nah, kebanyakan orang awam itu mikir, wah hipnotis itu ini. Kenapa orang kok bisa tidur? Kenapa kok bisa seperti ini? Pasti mikirnya seperti itu, iya kan? Padahal iya seperti itu bisa, tapi ada tata caranya, ada konsepnya, ada pemahamannya. Jadi ketika Anda sudah belajar, nanti ketika Anda paham dan menerapkan seluruh prosedurnya, maka seperti ini kok bisa tidur, kenapa? Nah, nanti ketika Anda sudah memahami tentang cara kerja pikiran, cara kerja ilmu hipnotis itu seperti apa, maka dengan mudah Anda melakukan bisa seperti ini. Nah, kebanyakan orang kan pengennya seperti ini, tidur. Nah, jadi itu merupakan bahasa nonverbal ya. Jadi semuanya ada tata caranya dan ada konsepnya. Jadi tidak serumit yang seperti Anda bayangkan, wah hipnotis itu harus gini. Oh tidak, ilmu hipnotis itu sangat ilmiah dan sangat logis, khususnya hipnotis modern ya. Dan ini biasanya dipelajari oleh para karyawan, guru, para leader, para pemimpin, dokter, pengusaha, pembisnis, motivator. Dia juga belajar ilmu yang namanya ilmu hipnotis. Nah, kenapa kok belajar ilmu hipnotis? Jadi seperti ini ya. Ketika kita memahami cara kerja pikiran kita, memahami cara kerja pikiran bawah sadar, pikiran sadar itu seperti apa, kaitannya dengan emosi, perasaan, tentang komunikasi, maka dengan begitu kita akan memahami apa yang ada di dalam diri kita, bisa kita program, sehingga akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau sudah baik akan diberdayakan lagi, lebih kuat, lebih tabah, lebih sabar. Nah, itu manfaat dari namanya hipnotis, karena juga mempelajari yang namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini pengaruhnya sekitar 88% ya dalam kehidupan kita. Jadi ketika pikiran kita itu penuh rasa cemas, rasa khawatir, itu program negatif yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi ketika ada itu, yang terjadi apa? Maka kehidupan seseorang biasanya bisa dipastikan hidupannya kurang memberdayakan atau kurang harmonis, atau bisa juga tidak semangat. Selain Anda bisa menerapkan yang namanya
untuk hiburan, untuk permainan, nah Anda juga bisa memprogram diri Anda sendiri, membantu orang lain dalam menerapi. Jadi seperti itu ya konsepnya. Jadi bukan hanya sekedar menidurkan orang, tapi Anda juga belajar yang namanya cara kerja pikiran, kaitannya dengan berkomunikasi itu seperti apa. Itu yang dipelajari di hipnotis modern. Seperti itu. Jadi ilmu hipnotis itu sangat ilmiah dan sangat logis, dan perkembangan ilmu hipnotis di dunia itu banyak sekali ya. Salah satunya ilmu hipnotis digunakan untuk pembelajaran, namanya hypno teaching atau hypno learning. Bisa juga digunakan untuk hypno motivasi. Jadi motivasi para motivator itu juga menggunakan yang namanya ilmu hipnotis. Seperti itu. Ada juga yang digunakan untuk hipnoterapi. Nah, ilmu hipnoterapi ini mungkin jarang sekali Anda temui ya. Nah, kenapa ilmu hipnoterapi ini lebih dikhususkan untuk permasalahan penyakit psikis dan psikosomatis? Biasanya di layanan klinik terapi itu ada ya, baik di dokter, itu kalau dia dokternya mempelajari ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi, biasanya juga menerapkan layanan ini. Jadi ada langkah-langkahnya, juga ada tahap-tahapannya seperti itu. Jadi murni ilmiah dan sangat logis ya, karena ilmu hipnotis lebih ke seni komunikasi. Makanya para trainer ilmu hipnotis sering kita lihat di TikTok, wah keren ya, seperti ini ya, seolah-olah ada ilmu gaibnya, padahal tidak. Murni ilmiah, murni cara kerja pikiran sadar, sama mempelajari yang namanya pikiran bawah sadar, bagaimana menembus kesadaran seseorang itu seperti apa, itu ada semuanya ya langkah-langkahnya. Bagi Anda yang ingin mempelajari secara mandiri, Anda bisa membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis ini ya. Nanti di sini Anda diajarkan tentang ilmu hipnotis itu seperti apa, langkah-langkahnya itu seperti apa, bagaimana memprogram diri kita agar lebih percaya diri, lebih semangat. Nah, ini juga diajarkan di sini ya langkah-langkahnya. Dan Anda juga diajarkan tentang hipnotis permainan. Hipnotis permainan itu seperti apa? Hipnotis yang sering kita lihat di TikTok, di YouTube, yang digunakan untuk hiburan. Nah, ini ada di sini ya langkah-langkahnya. Dan bagi Anda yang ingin mempelajarinya secara mandiri, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Dan bagi Anda yang ingin pelatihan langsung dengan saya, Anda bisa datang ke tempat saya, atau bisa juga mengikuti kelas pelatihan jarak jauh. Nanti fasilitas saya kirim ke alamat Anda. Setelah itu Anda bisa baca bukunya, lihat videonya. Setelah itu baru Anda lakukan yang namanya video call ya. Nanti saya pandu penjelasannya, langkah-langkahnya itu seperti apa, saya jelaskan semuanya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan buat Anda. Jadi ilmu hipnotis ini sangat ilmiah dan sangat logis ya, dan bisa dipelajari oleh siapapun. Yang penting percaya diri, memahami cara kerja pikiran manusia, tahap-tahapannya ilmu hipnotis itu seperti apa. Setelah itu Anda bisa mempraktekkan keilmuannya. Oke, saya Ili bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.